Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, pagi kini kita bisa melanjutkan kajian kita masih tentang bab ilmu. Untuk sementara kita cukupkan dahulu kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, dan sebenarnya masih banyak kisah lain sekitar agak 40 ayat lain. Kita tinggalkan sebentar, kita lanjutkan bab ilmu dengan subbab penyesalan. Ibu-ibu, bapak jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah paling kurang menyebut di 42 ayat, yaitu penyesalan manusia baik ketika di dunia maupun nanti ketika di akhirat, dengan lafaz ya laitani atau wailata atau al-hasarah atau an-nadamah. Jadi sampai lafaz yang menunjukkan penyesalan, ya laitani, wailata, hasarah dan nadamah. Mudah-mudahan kita bacakan ayat ko, kita ulang memahami ayat ko balia, kita terhindar dari penyesalan-penyesalan yang dijalehkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena sebahagian besar penyesalan itu datangnya terlambat. Jarang orang menyesal dulu baru berbuat, berbuat dulu baru menyesal. Salah satunya ibu dan bapak, kita baca dalam surah An-Nisa, surah 6 ampe di ayat 73. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjalehkan penyesalan orang munafik. Kita indak batamu jo orang munafik di zaman Nabi. Namun kita baca surah An-Nisa ayat 73, nampak dua sesuatu kesimpulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in asabakum fadlum minallahi la yaqulannaka allam takum bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Dan jika kamu memperoleh kemenangan, siapa kamu di situ? Nabi Muhammad, dari Allah, seakan-akan antara kamu dengan orang munafik itu tidak ada kasih sayang, karena mereka mengatakan ya laitani, wahai kiranya, kuntu ma'ahum, adalah aku bersama mereka dalam peperangan itu, fa'afuza, maka aku akan mendapatkan fauzan azima, kemenangan yang besar. Di dalam Al-Quran, ibu dan bapak,
orang-orang munafik itu, orang-orang Yahudi Madinah itu masuk Islam sebagian besar setelah Nabi menang dalam perang Badar. Apa alasan orang munafik masuk Islam? Karena menghindari jizyah, pajak. Yang kedua, menginginkan ghanimah, harta rampasan. Jadi ada orang-orang yang beragama ini hanya untuk kepentingan ekonomi, bukan kepentingan dia sebagai hamba Allah. Kalau nan kabalabo nyu satu. Pi kalau nan ka manyumbang piti, manyumbang tanago, manyumbang fikiran, nyu menjauh. Ini masyarakat. Ini masyarakat Islam. Di apa yang disesalkan oleh orang munafik, mereka tidak ikut perang. Akibatnya mereka tidak akan mendapat 1/5 bagian harta ghanimah. Jadi yang dia lihat itu apa? Harta, materi. Untuk itu ibu bapak jamaah inwatullah, maka penyesalan di sini adalah penyesalan orang tidak beriman. Untuk itu Allah jelaskan kepada orang munafik itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah mereka tidak beriman. Kenapa? Karena lidahnya mengucapkan syahadat, hatinya kafir. Hatinya kafir. Sedangkan syarat sahnya syahadat itu adalah as-sidqi, hati yang membenarkan, lidah yang mengucapkan. Antara hati dan lidah seiring sejalan. Ini penyesalan yang pertama, dan itu dijelaskan oleh mufassirin dalam tafsirnya. Kemudian yang kedua, yaitu kita baca dalam surat Al-Kahfi, surat yang sering dibaca setiap hari Jumat malam, atau hari Jumat siang. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan 2 orang laki-laki. Di awal contoh dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadrib lahum masalar rajulaini, dan diberikan contoh kepada mereka, yaitu 2 orang laki-laki. Yang satu orang kaya, yang satu orang miskin. Yang kaya tadi sombong, yang miskin tadi taat. Untuk itu suatu saat yang kaya mengatakan kepada si miskin, apa katanya? Yaitu ana khairun, ana aqalla minka malau wa walada. Saya ini lebih banyak harta, lebih banyak anak, lebih banyak pegawai. Maka Allah memberikan kekayaan itu ibu dan bapak berupa kebun yang di sekelilingnya ditanami dengan kurma. Di dalam kebun itu dibuat adalah aliran-aliran air. Di dalam kotak-kotaknya dibuat kebun anggur. Anggur itu dibuat adalah langgaian-langgaian.
antara anggur dan kurma ada buah-buahan lain? Oh, ini orang kaya. Jadi konsep kekayaan dicontohkan dalam ayat ini adalah kekayaan berbentuk buah-buahan. Karena daerah Madinah daerah pertanian. Maka lambang kekayaan orang Madinah itu seberapa luas kebun kurmanya. Untuk itu dengan kesombongan itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa uhita bisamari, dan harta kekayaannya dibinasakan. Fa asbaha yuqallibu kaffai ala ma anfaqa fiha. Lalu ia membulak-balikkan tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dibelanjakannya. Pokoklah banyak, gaji karyawanlah banyak, diharapkan panen raya terjadi. Rupanya besok mau panen, kurma jatuh ke tanah seluruhnya. Air itu menghilang, anggur jatuh. Maka dia membolak-balikkan, tidak tahu arah, mau menyesal apa yang akan disesali. Akhirnya apa yang keluar dari mulut orang itu? Yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Mereka berkata, aduhai kiranya dahulu aku tidak memperserikatkan seorang pun dengan Rabbku. Bila miskin, lah bangkrut, baru sadar, oh karaju ambo salamoko syirik. Tobat bana dia dari syirik, nan kurma ndak akan berbuah balik. Tobat bana dia dari syirik, nan anggur yang sudah terletak di tanah tadi tidak akan naik. Ini jelas. Ada orang-orang yang mengenyampingkan akidah di dalam mencari harta. Seakan-akan bagi orang tertentu harta itu segalanya. Ini kan teori Yahudi. Kita lihat teori-teori ekonomi itu sebagian besar ciptaan Yahudi. Yang menciptakan bank-bank itu Yahudi. Kita diajak untuk masuk ke wilayah itu. Sehingga kita hanya sibuk di dunia ini dengan mencari harta. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunal ajilah wa yadharunal akhirah. Mereka mencintai dunia, mereka melupakan akhirat. Di penyesalan kedua masih ditinjau dari segi ekonomi. Siapa yang akan menyesal itu? Orang-orang yang hidup di dunia lebih mementingkan harta dibanding akidah. Ini pasti menyesal. Harta itu akan ditinggalkan. Kemarin kita sudah menjelaskan di tempat lain atau di surau Kapau. Kita di dunia ini akan mendapatkan dua kegelapan. Kegelapan pertama adalah kegelapan hati karena tidak memahami Al-Quran. Ini jelas. Allah mengingatkan kepada kita, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nakhsharuhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima asartani a'ma wa kuntu basira.
Siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, kata Allah, siapa saja yang melecehkan Al-Quran, tidak menganggap pelajaran Al-Quran itu penting, maka hati orang ini gelap gulita. Hatinya gelap. Kalau fisiknya gagah, penampilan oke, tapi hati kosong. Dijanjikan oleh Allah nanti orang itu dibangkitkan di hari kiamat buta. Awak lau mua 60 buta rusuh. Padahal mungkin setahun lagi ke mati. Sekarang buta dalam keabadian. Ini jelas. Apa penyebab saya buta nanti di akhirat? Karena saya menganggap belajar Al-Quran itu tidak penting. Fanasita antara ya indah. Kadang-kadang lain, kadang-kadang nak. Kadang-kadang tekana, acok-acok lupa. Fanasita. Jadi bagaimana membuat hati itu bercahaya di dunia ini? Afala yatadabbarunal Qur'an. Allah cie saja ubeknya apa? Mentadabburkan Al-Quran. Bara rancaknya tadi di rakaat 1, rakaat kedua, yaitu kita dengar bagaimana dialog Nabi dengan orang-orang yang durhaka. Sadar kita. Disampaikan orang kebenaran, kadang-kadang dia awak salah juga. Kayak itu tadi. Jadi hati itu akan bercahaya ketika difahaminya Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburkan Al-Quran, kata Allah? Atau pilihan kedua apa? Ala qulubin, di atas hati mereka aqfaluha, ada tutupan. Sesuatu yang ditutup gelap. Sesuatu yang terlalu jauh dari cahaya gelap. Bamangko galap, dek ndak sampai cahaya ke situ. Bamangko hati orang tu gelap, dia tidak membutuhkan Al-Quran rutin. Jelas. Ini kepastian ibu dan bapak. Dia awak kadang-kadang membaca koran paralu, membaca WA paralu, membuka koi dibuka, dan membaca Al-Quran iyo. Kadang-kadang dibaca tidak mengerti lah aman saya. Tapi kalau WA tujuannya kok di mata jadi bara rugi kalau ngangolu ke dia. Tapi mengapa Al-Quran tidak kita nikmati seperti itu? Jadi akan menyesal luar biasa nanti di akhirat orang-orang yang cuek terhadap Al-Quran. Yang kedua, ibu dan bapak, bahwa kegelapan itu terjadi karena dosa. Setiap kita berbuat dosa dititikkan ke atas hati kita, yaitu nuktatun sauda, kata Nabi. Titik hitam, noda hitam. Lama-lama hati itu menjadi gelap. Kenapa? Karena yusirrun, mereka hidup dalam berbuat dosa, menganggap enteng dosa kecil, menganggap biasa dosa kecil. Lah itu kan dosa ketek. Awak mengecek juga sakaciak kalau di lunggu aja di gunung. Ayah setitiak lama-lama ditampuang jadi sembe. Apa bedanya dengan dosa besar yang lama-lama ditumpuk? Untuk itu bagaimana supaya hati itu kembali terang? Yaitu dengan cara nazak, mencabut dosa itu dengan istighfar.
Cukupkah istighfar saja? Tidak. Islah. Apa islah? Nampak actionnya, nampak kegiatannya, ilmunya dia tambah, ketaatan kepada Allah dia tingkatkan, hubungan dengan Allah makin dekat, baru dia tobat. Tidak cukup dengan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Mana ibadah sudah itu? Mana pembelajaran sudah itu? Yang ketiga, yaitu yang gelap itu adalah kuburan. Gelap kuburan itu. Gelap alam barzah itu. Alam barzah itu akan menjadi terang dengan syahadat yang kita ucapkan. Di orang-orang munafik, ini yang tidak dia punyai. Orang-orang musyrik, ini yang dia tidak punyai. Mungkin orang munafik itu di rumahnya gelap gulita, tidak ada. Rumahnya terang benderang, lampunya lampu merkuri. Tapi kalau tidak ada syahadat, tidak ada. Sebentar lagi engkau akan menuju ke tempat yang gelap. Apa itu gelap? Alam barzah. Jadi kalau Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, engkau besok akan berada di alam barzah. Mau gelap gulita di pusat bumi, atau mau terang benderang di iliin. Pilihan kita ibu dan bapak. Apa yang menyebabkan kita selamat dalam barzah itu? Keimanan, syahadat yang benar. Nah, di sini di kahfi ini yang menjadi pesan. Ya laitani lam usrik bi rabbi ahada. Untuk itu kegelapan yang keempat adalah kegelapan di mahsyar. Untuk hidup di mahsyar itu dibutuhkan amal saleh. Amal saleh yang akan dicatat dalam catatan itu amal saleh, yang akan ditimbang amal saleh. Ini jelas. Amal saleh itulah yang menyebabkan kita hidup dalam cahaya di mahsyar itu. Terakhir yang akan kita hadapi kegelapan itu adalah di sirat. Sirat itu walaupun di atas neraka gelap gulita. Sirat itu akan bercahaya ketika orang itu bertakwa. Puncak segala ibadah itu takwa. Puncak kehidupan itu takwa. Dan puncak kesulitan itu adalah sirat itu. Selesai di sirat, insya Allah aman. Apa passwordnya? Takwa. Jadi kalau begitu bagaimana supaya kita tidak menyesal nanti? Pertama, pelajarilah Al-Quran itu. Kedua, perbanyak tobat dan islah. Ketiga, kokohkan iman menurut standar-standar akidah Islamiyah. Yang keempat, beramallah dengan amalan saleh. Yang kelima, hiduplah untuk menuju ketakwaan. Hifzu syai'in mimma yu'dhihi wa yadurruhu, kata As-Sabuni. Peliharalah roh itu dari api neraka. Peliharalah roh itu dari yang memudaratkan. Apa yang akan memudaratkan roh itu? Azab Allah. Maka ketika orang mau memelihara roh dari azab Allah, insya Allah jasadnya akan selamat. Tapi ketika orang hanya memelihara jasad, rohnya dia biarkan, insya Allah dia akan berteriak-teriak besok dalam neraka. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dalam neraka-Mu. Kami akan beramal saleh, ndak sama amalan saleh kami kini je sesuatu. Kabah janji bana. Tapi kata Allah di kaluan inyo kabaliak bantu tujuh baliak. Di kaluan mana orang tu dari neraka disuruh balik ke dunia bantu ai duit dahulu bantu tujuh balik. Ini sifat manusia.
membana ke Pak Polisi, salah mu Pak, salah mu menciduk Pak. Yun kini kau salah tertangkap tangan, masuk dalam sel dulu jadi dibanamkan dalam sel 2 bulan. Besok kalau menciduk lo lihat. Seperti itulah. Para banyak yang membana. Nah, Ibu Bapak, ini. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Di dalam surat Maryam, Allah memberikan satu tanda kemahakuasaannya, yaitu di ayat yang ke-23 surat Maryam. Allah jelaskan, fahamalathu, maka Maryam mengandungnya. Jadi di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Di situ maka ia menyisihkan diri dengan kandungan itu ke tempat yang jauh. Dalam tafsir kita baca, baik Ibnu Katsir maupun Qurtubi maupun As-Sa'di menjelaskan, Maryam itu hamil karena Allah perintahkan malaikat Jibril meniupkan ke dalam rahimnya anak. Tidak melalui hubungan badan. Dan Maryam adalah wanita suci. Dan ada orang yang mengatakan bahwa dia berbuat tidak senonoh dengan seorang yang paling taat di dalam Masjid Baitul Maqdis itu Yusuf. Bukan Yusuf yang Nabi Yusuf, tidak. Sedangkan Nabi Yusuf itu sangat taat sekali. Ketika Yusuf bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang kehamilan? Kata Maryam, ada orang yang hamil tanpa ibu dan bapak. Siapa? Adam lahir tanpa ibu dan bapak. Ada orang yang ada tanpa bapak. Siapa? Hawa. Maka ketika itu maklumlah Yusuf. Namun Maryam itu merasa malu, merasa risih, merasa gelisah. Makin lama makin besar kandungannya, maka dia pergi ke Baitul Lahma. Di dalam bahasa Ibrani namanya Bethlehem. Dalam bahasa Al-Quran namanya Baitul Lahma. Untuk apa Bethlehem itu di sana? Fungsinya adalah untuk rumah potong ternak, tempat pemotongan ternak. Di tempat pemotongan ternak di Syria itu, di Bethlehem itu. Kalau pergi ke Makkah, di mana pemotongan ternak? Di Mina. Di awak siko nama motong korban di Maha ke-7. Sampai di situ, apa yang dijelaskan oleh Allah? Faja'aha makhadu ila jiz'in nakhlah. Maka rasa sakit akan melahirkan anak itu sangat memaksanya, sehingga dia bersandar ke pohon kurma. Surang Malayan. Ndak adu nangka dimakan. Parui lita. Ini orang wak kalau kemakan, kalau ke Malayan, makan ko dulu, beko ndak adu tanago. Iyo kalau kondisi normal. Kalau kondisi seperti Maryam, awak malu. Risiko dapat pelajaran dua ibu dan bapak. Salah satu ujian terbesar kepada setiap keluarga adalah ketika Allah menitipkan anak kepada mereka. Ini ujian terbesar.
Apalagi anak itu anak perempuan. Hari ini orang Islam membiarkan anak perempuannya keluar tanpa mahram. Ini berbahaya di pekerjaan. Kadang-kadang kita sudah berusaha larangnya keluar, suatu saat keluar agak saja. Ketika keluar itulah terjadi perzinahan. Kau dewa kadang-kadang bapa lape bana anak. Ini berbahaya kira-kira nanti. Nyorawak kini kolah ndak ado ledo nagari nan ndak terjadi di situ perzinahan. Carilah nagari. Sebabnya karena ibu dan bapaknya menganggap ndak apa-apa wanita itu keluar tanpa mahram. Ini masalah utama. Yo sekali kono mak kemanga tahun baru. Yo sekali kono mak manga kawan barale di sinan jauh aja sia go pai jo kawan-kawan. Kena tahu jo kawan-kawan go sia kawannya. Kadang-kadang di depan mata kepala kita sendiri kita lihat seorang anak gadis dengan anak bujang orang lain, dia teh hondako ateh lo pado laki bini bapak gue. Di jalan Minangkabau nampak, di Benteng nampak. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang malu? Orang tuanya, mamanya, nagari itu. Tapi orang tua di sini cuek, merasa ndak apa-apa. Yo kalau ndak bagaula nawa biko ndak balaki no, aku basuh gini. Jaleh. Seakan-akan barang 3.000 ko lebih rancak dibanding cie 1.000 tapi babungkus. Barang kalau ndak babungkus haragonya turun, tu jaleh. Wanita kalau ndak bisa menahan diri, harganya hancur. Maka Allah mengatakan, walaupun Maryam itu tidak pernah berbuat apa-apa, dia adalah wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, namun malu yang dia rasakan katanya apa ketika akan melahirkan itu. Makan tak do, boyak batang korma, balonya orang saparuik gadang batang korma nang kari goyak. Awak na laki-laki kue sendak kata goyak batang kurma. Tapi Allah cuma menyuruh goyak, menyuruh oyak. Tawoyak ndak tawoyak, Allah akan menurunkan kurma untuk makanan Maryam. Jadi awak kadang-kadang menganggap enteng usaha. Usaha itu adalah perintah Allah. Hasil itu Allah yang menetapkan. Yuk kadang-kadang alun pai lah bulang gitu salah. Yo payah ini batu urang langang ndak payah salah ke pasar aku urang nan ndak faham syariat kemanyak tu. Jadi tugas kita bausau rasa kita Allah yang menetapkan. Tugas Maryam manggoyak batang kurma nan akan menjatuhkan kurma itu siapa? Allah. Sakue-kue laki-laki ni batang kurma ndak tergayak dia. Pailah sekali-kali pergi ke Madinah, pergi ke kebun kurma, goyak kurma orang. Nama nan jatuhan tu ambo dipak jadi goyak lah. Tapi itu usaha. Yang akan memberikan hasil itu Allah. Allah tidak menjatuhkan kurma dengan gratis. Hanya Allah, weh Maryam, goyak. Padahal apa anda goyak selesai. Cukup makan. Begitu Allah menjamin rezeki kita. Dengan usaha yang hanya asal-asalan, Allah datang ke rezeki. Dengan syarat usaha itu dalam perintah dan reda Allah. Apa kata Maryam?
diabadikan oleh Allah. Anak kecik Maryam tu takana di Allah, tadanga di Allah, diturunkan kecik Maryam tu kawak kini. Hanya Allah Subhanahu wa taala qalat ya laitani mitta qabla hadza. Di rancaknya mati siambu sabalun pajalaya. Mati sana. Wa kuntu nasian nan mansia, dan aku menjadi sesuatu yang tak berarti. Kalau ambola mati, ambul hilang dari peredaran. Itu yang ada dalam fikiran Maryam ketika akan melahirkan Isa alaihissalam. Dah bayanglah doa satu syariat. Isa tu tidak punya bapa, maka dia disebut Isa bin Maryam. Nanti terjadi perzinahan, hamil dulu, baru nikah, calon bazina tadi. Anak tu sebenarnya tidak bawa bapak. Ini harus kita ketahui. Tidak boleh habis itu ada akte kelahirannya disebut ikut apaknya. Apaknya tidak do. Nana do amak aset. Itu harus hati-hati itu. Anak nan ado apaknya, anak yang lahir setelah menikah. Itu baru ado apaknya. Apaknya tu tidak boleh lo bisa menikahkan anaknya kalau produksi. Apaknya tu pun tidak boleh lo mendapat harta faraid besok. Bayang tu banyaknya efek dari anak yang lahir di luar pernikahan. Anak padusi besok ke menikahan tak boleh. Yo di surat nikah apa kan ikut tak boleh. Ambo kau lah bazina jo amak engkau dulu baru engkau hamil, baru amak engkau hamil. Itu. Lain kata lo mengecam itu. Iko di dalam surat undangan diundang untuk menikah, menghadiri pernikahan Siupiak Banun bin Siupiak Banan. Bahkan ada apanya kau? Yo kau anakku dulu lahir di luar nikah. Begitu malunya. Iko kadang-kadang lah hamil. Bapak caliak lo kehamilan kau ketampe narami. Anan kurang, iman nan kurang. Di orang nanda beriman setelah berbuat dosa baginya ndak apa-apa saja. Maryam yang imannya kuat walaupun dia tidak berbuat dosa, malunya luar biasa. Itu beda orang beriman juga. Lihatlah kini anak-anak yang dahulu lahir tanpa nikah biasa-biasa, saya maknya. Seroman bana anaknya japaknya, madu ada apaknya. Ngado yang berzina aja nadonya. Bayangkan kalau anak tu bisa mencaliak lo tanggal nikah maknya. Mak yo, ambo lahir tanggal 2 Desember, amak menikah tanggal 2 Oktober. Lai boleh 2 bulan nikah paja lahir, cina baka. Jadi, tapi di akte kelahiran kau kayo, dikicua si anak di akte kelahiran. Di anan paling paralu di akhir zaman kau, yaitu paliarolah anak padusia Tuhan. Jangan biarkan mereka keluar tanpa mahram, tanpa mahram. Jangan biarkan. Anak wak kurang pergaulan, anak wak dah bagawa. Pilih itu ketimbang terjadi hal yang menyakitkan dunia akhirat. Kalaulah cetak kain putih tak boleh. Malu yang luar biasa itu. Tapi kini dia wak membiarkan anak wak bergaul bebas. Dan membuat pergaulan bebas ko budaya Romawi. Jelas. Kenapa orang Romawi itu punya konsep dalam hidupnya apa? Meri carpe diem. Niat mati hidup ini hidup ko sakaldi. Itu dia. Itu mangko kerajonya apa? Mencari piti, berfoya-foya, bersenang-senang. Kenapa? Dalam kepalanya apa? Meri carpe diem. Itu bahasa Romawi. Bahasa Itali.
Maka yang dia pikir apa? Bahasa senang-senang. Pas puber pacaran. Hanya itu. Ambo agak cameh 2 minggu yang lalu ambo dapat WA. Yaitu 10 pasang laki bini. Nan laki-laki babini. Nan padusi balaki. Bertemu di rumah hotel tanpa pasangan yang sah. Bayang tu. Umur sampai puluh katih. Parah. Di Kabupaten titik-titik Sumatera Barat. Malu awak. Katanya Sumatera Barat itu adat bahasa isyarat. Kenapa ini pasangan suami istri yang tidak sah berkumpul? Bayangkan, nan lakinya dicapui oleh bininya. Nan bininya dijapui oleh lakinya. Bayangkan. 10 pasang lo tukang nyapui. Alah udah bazina yo pulanglah balik. Oh ya Dinda bazina pulanglah balik. Itu nanti jadi. Itu hukuman dilakukan oleh bupati titik-titik. Mau tak sebut anak gitu. Kalau noko menyebar. Malu. Ditangkap oleh kepala Satpol PP di rumah titik-titik. 10 pasang. Di mana kejadian? Nah kalau lanang gaik-gaik dalam laki bini bagaimana dengan anak yang pubertas, yang hormonnya sangat tinggi pertumbuhannya, masa adolesen dalam ilmu jiwa. Jadi kalau Allah mengatakan sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah ujian, benar. Iko yang terlalaikan kadang-kadang kini. Ndak bahasa jo. Iyo pajatu eloknya di ma. Laki-laki itu sopan-sopannya di ma. Kalau lado setan yang ketiga nan sopan ko ndak sopan biko juga. Innan nafsa la ammaratun bisu nya Allah. Napasu tu menyuruh babuek buruk. Kalau ndak laki-laki nama rayu kini kau padusi nama rayu. Nabi Yusuf dirayu oleh istri Al-Aziz. Jadi apa? Bayangkan kini ibu dan bapak, tingkat haidnya wanita itu makin capek. Umur 10 tahun lah haid. Berarti dia sudah siap dibuahi, berarti nafsunya sudah tinggi. Hati-hati itu. Nah, jadi penyesalan ketiga yaitu Maryam yang tidak berbuat apa-apa ketika akan melahirkan Isa. Dia katakan, ya laitani mitta qablu hada wa kunta nasyan mansia. Ne mati selambo sabalun pajalaya. Berarti ambo akan dilupakan. Begitu yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Maryam. Dan untuk labihnya kita baca naknya surah Al-Imran, menjelaskan tentang bagaimana Maryam itu. Yang keempat yaitu Allah jalekan di dalam surah Al-Furqan. Salah satu di situ dijelekan dalam ayat nan ke-27, wa yauma ya'aduz zalimu ala yadaihi. Di akhirat nanti orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Yaqulu sambil berkata, ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Apa penyesalannya? Celaka aku. Menyesal aku dulu. Aduhai kiranya aku dulu mengambil jalan Rasul. Di siapa yang menyesal di sini? Orang yang tidak mau beramal sesuai dengan sunnah. Orang yang tidak mau berekonomi sesuai dengan syariat Islam. Orang yang tidak mau berakhlak sesuai dengan akhlak yang diajarkan Nabi. Dari segi ibadah, akidah, muamalah, dan akhlak, Nabi itulah mengajarkan hal-hal yang sangat hebat. Makokok dapik.
awak balilah kitab syarah hadis, bacolah agak cie hadis semalam. Hadis tu jutaan banyaknya, ndak banyak. Mudah-mudahan dapat 2 cie hadis, wak baca syarahnya mengerti, wak amalkan. Andai kata indak ba'a, mudah-mudahan di akhirat ku dia menyesal boleh. Kok baraja hadis lama dulu. Dengan hadis yang saya itu ambo beramal. Dengan hadis yang saya itu tahu ambo bagaimana Rasul itu sebenarnya ambo contoh. Kenapa? Karena kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa Rasul itu menjadi uswatun hasanah? Bagi orang yang yakin akan basuh Allah. Liman kana yarjullahi wal yaumil akhir. Di orang-orang nan yakin kai di akhirat besok dalam beramal, dalam sistem ekonomi, dalam berakidah, dalam berakhlaknya akan mencari bagaimana Rasulullah itu. Ini akan mencontoh dan meneladani Rasulullah itu. Hati bola pertanyaan. Kabar aja tafsir sendak 2 hari, kabar aja hadis loleh. Pabilo kami akan mencarinya setan. Setan sebenarnya. Baraja kabar aja saya biar ini. Bakok pamutiasa tu banawa. Tadi wak baca Maryam parik gadang idui surang nangka dimakan dak do. Allah menyuruh goyak batang kurma. Rasa gitu Allah yang menjamin. Nah, ibu bapak, makosianan manyasa pertamu orang nanda amwah mengikuti Rasul dalam bab akidah. Kini banyak ajaran-ajaran di YouTube nama rusak. Harus paham kita tuh. Walaupun yang magia pengajaran itu bersekolah tinggi, analisanya terhadap hadis dan Al-Quran banyak dan kurang, tapi caritonya santiang. Tarayu awak diurang kini kalau acok-acok menonton itu. Kalau pendidikannya santiang S3 kenyelit. Oh mantap-mantap S3 benar yang dikatakannya. Alun lah. Berpikir panjang gitu. Baca lihat dulu ke Al-Quran dan Sunnah. Bah kirim lo kawan tu. Kan hebat. Jadi kawan-kawan kau mendapat kaji berkirim lo. Iko salah kau. Nyo S3 mau Ustaz. Pilih ibu pada jakor S3 nama tu. Ndak jaminan S3 itu hebat ndak. Rasul tu ndak S0 jangan S1 S0 lah dulu. Allah mengatakan nan kamanya satu orang nanda mau mencontoh Rasul, nanda amu abaraja kepada Al-Quran dan Sunnah, itu dah kamanya satu. Walaupun doktor-doktor nama ngaji kalau kaji akidahnya berbeda dengan adan dalam Al-Quran dan Sunnah, tolak, jaleh. Awak kan fanatik, awak ka pangkeknya. Jangan, pangkek ndak menjamin ilmu. Di Allah bagi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Mungkin orang tu tidak sekolah, tapi rajin belajar. Aku kini YouTube nombor edam. Batangka nandak perlu batangka di YouTube. Umatlah cahaya nan para pembesar batangka aja le. Pemuka agama batangka aja le. Bata puak lawan ibu dan bapak. Itu yang terjadi hari ini. Dengan gampangnya mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang luar biasa. Untuk itu, kau pertama di anan kemenyasaran kampe, yaitu kalau indak mengikuti Rasul, ittiba Rasul. Nan kalimu yaitu dalam ayat yang ke-28, ya wailata laitani, kecelakaan besar bagiku kiranya aku dahulu lam attakhiz fulanan khalila, indak bakawan akrab Josi fulan. Aku nama rusak.
Sianan ka merusak tu bakawan jo urang na indak bertakwa. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelekan orang beriman kalau lah bau mu ampe pula kate seleksi sia-sia patik bakawan. Seleksi. Awak mungkin bakawan karena apa? Faktor seprofesi, mulia bakawan dengan orang seprofesi dengan syarat ano bertakwa. Kita kadang-kadang bakawan karena faktor hobi, mulia bakawan karena asa hobi dengan syarat ano bertakwa. Kita bakawan karena hubungan nasab, mulia bakawan karena hubungan nasab karena takwanya. Bakawan karena urusan bisnis, mulia bakawan karena urusan bisnis karena takwanya. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 ibu dan bapak dijelaskan al-akhilla, kalau disiko khalil, satu teman akrab. Kalau al-akhilla banyak teman akrab. Al-akhilla nyontoh kawan-kawan akrab, konco-konco pelangkin, bangga kalau bapak dan ibu di duniaku adalah orang yang sangat hebat bakawan, silakan, bagus. Namun kata Allah, yauma idzin ba'dahum li ba'din adu. Satu sama lain di akhirat nanti akan bacaka, akan batangka, akan bakerumeh. Illal muttaqin, satu saja yang tidak akan batangka, bakawan orang yang bertakwa. Kalau bakawan orang yang bertakwa, mampa banyak musuh, mampa banyak cakap di akhirat kemudian. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat nanka 101 Allah jelaskan la sadiqin hamim. Dah adu arti kawan arek kalau ndak mencegah kita ke dalam neraka. Itu jelas itu. Dah adu arti kawan arek kalau ndak membawa kita ke surga. Dua saja. Bakawan enje ambo jengka, lai ka bawa angko ke surga, lai ka mencegah ambo ke neraka, lai bakawan nak berindak nanti. Itu maksud. Bacalah ayat tu boleh ibu dan bapa. Jadi tidak usah bakawan arek ko caliak-caliaklah orangnya tu. Oh eksklusif awak tidak eksklusif. Tapi dalam bergaul boleh, tapi nalah sampai ke akhir lah iyo betul. Bayangkan kalau kawan salah pihak sakatiduran indak bertakwa, kira-kira bah habis suat di akhirat. Nanti nak pai ke neraka, nanti nak pai lain nama tu ndak di sekolah tu. Sekolah kasarugo seseluruhnya orang. Iya, kamu kan pernah mencari calon pengantin baru. Sudah kau dapet bini serancak kau nanda. Bininya rancak, lakinya gagak. Kapai kama dibawa kau, kadibawanya ke Jakarta. Iyalah handi aku. Ibu dan bapak tanyuan kepada calon suami ibu dan bapak tu, oh udah, kalau menikah mau juda kama kau udah bawa abu. Ka sarugo dunia atau sarugo akhirat? Tanya lagi. Jadi tidak ada artinya pernikahan kalau suami tidak akan membawa istri ke dalam surga. Tidak ada arti pernikahan. Itu jelas konsep. Itu nan hamim itu. Teman setia itu apa? Teman yang akan membawa kita ke dalam surga. Ketika suami mengajak maksiat, la maksiat liman la. Maksiat. La ta'ata liman maksiatillah. Udah mau nak kata aku dah apa? Ku kerja dosa. Jalih ibu dan bapak. Baru cikiko dulu, bari mau. Bari mau saya. Baru 5 ayat baru. Ndak banyak tinggal lagi 37 ayat lainnya. Namun 5 tujuan kerajuan. Kalau ndak ingin menyesal. Biasa orang nak menyesal, orang nambah labu atau merugi. Lah menyesal mu banyakna labu sariko lai terang ada. Nah, tandonya orang-orang yang menyesal adalah orang-orang yang merugi. Karena waktu syuruk sudah masuk, kita akhiri kajian ini dengan banyak maaf, reda dan maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.